Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan PKM-KC dengan judul pensubril pendeteksi suhu badan dan penyemprot badan secara otomatis. Di sini PKM-KC kelompok kita, prinsip kerja alat dari pensubril yaitu desain alat yang digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui proses kinerja keseluruhan perangkat dan integrasi. Desain merancang instrumen secara keseluruhan yaitu di bagian seperti gambar berikut. Adapun fungsi-fungsi dari gambar tersebut, yang pertama yaitu input sensor suhu. Yang dimaksud pada instrumen di atas adalah sensor suhu user atau orang yang akan dideteksi suhu tubuhnya. Lalu dari sensor suhu akan diinput ke Arduino Uno untuk mendapatkan informasi tentang suhu badan tersebut. Fungsi dari Arduino Uno sebagai pusat pemroses data untuk mengintegrasi keseluruhan komponen sistem yang akan diterapkan. Dan setelah menuju ke Arduino Uno akan menunjukkan mentransfer LCD sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter ataupun angka. Dan jika dari Arduino Uno dan mendeteksi suhu badan lebih dari batas normal, proses ini akan terjadi menggunakan modul relay. Modul relay ini akan berfungsi jika suhu badan lebih dari batas normal dan membunyikan alarm buzzer. Otomatis alat ini akan mengetahui suhu badan tersebut tidak normal. Dan untuk suhu badan yang normal tidak akan berbunyi alarm buzzer dan akan menyemprotkan cairan disinfektan. Sistem pada pengolahan data. Sistem pengolahan data dilakukan oleh perangkat Arduino Uno dan dari sensor akan diolah oleh perangkat Arduino Uno sebagai output dan proses hasil dari sensor suhu tubuh akan ditampilkan pada LCD 16x2 yang telah diprogram sesuai kebutuhan suhu tubuh normal. Jika hasil keluaran sensor suhu melebihi batas normal, maka modul relay yang telah diolah oleh Arduino Uno dan diteruskan ke buzzer akan menyebabkan buzzer itu berbunyi. Nah, pada sistem pompa air yaitu untuk menghisap air dan mendorong air dengan menggunakan putaran kipas impeller. Air yang ditarik atau air disinfektan akan terus-menerus menarik air dari sumber atau tandon yang sudah disiapkan untuk cairan disinfektan, kemudian dialirkan menuju pipa output, yaitu pipa yang impeller akan mendorong air menuju ke mesin nozzle untuk menyemprotkan air menjadi seperti embun. Dan pengujian dan evaluasi. Pengujian alat dilakukan untuk melihat segi daya guna dari alat tersebut. Selain itu, pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui keamanan alat terhadap lingkungan sekitar. Sistem dikatakan berhasil jika keseluruhan komponen telah bekerja dengan baik. Adapun kesalahan dalam proses kinerja alat akan dilakukan proses analisis dan pengumpulan data yang spesifik tentang permasalahan dari berbagai komponen perangkat yang bermasalah. Data yang telah diperoleh dari hasil evaluasi permasalahan akan dijadikan acuan untuk pembenahan alat secara berkala. Definisi dari alat-alat atau komponen-komponen, yaitu yang pertama yaitu Arduino Uno adalah sebuah box micrometer yang didasarkan pada ATmega 323, mempunyai 14 pin digital input. 6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM
6 input analog sebuah isilator kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB yaitu untuk programmer untuk memegang melalui komputer, sebuah power jack, sebuah USB reader, dan sebuah tombol reset yaitu untuk mereset seperti suhu badan. Nah, Arduino Uno membuat semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrometer, mudah menghubungkan ke sebuah komputer dengan sebuah kabel USB atau mensuplai dengan sebuah adaptor AC atau DC menggunakan baterai atau memulainya. Dan komponen yang kedua, sensor suhu. Untuk sensor suhu yang dipakai yaitu sensor GY strip 906 MLX 90614. Sensor ini merupakan sensor inframerah untuk mengukur suhu non kontak. Pengondisian sinyal yang diintegrasikan ke dalam MLX 90614 adalah low noise amplifier 17 bit ADC dan unit DSP yang kuat sehingga mencapai akurasi dan resolusi tinggi dari termometer secara default, dan pabrik sensor dikalibrasi dengan output SBM use digital untuk memberikan akses penuh ke suhu yang diukur dalam kisaran suhu lengkap dengan resolusi 0,02 derajat Celcius. Dan komponen yang ketiga yaitu LCD karakter, yaitu untuk menampilkan sebuah data dari suhu badan user atau orang tersebut. LCD merupakan sebuah alat untuk menampilkan sebuah ukuran besar atau angkanya, sehingga dapat dilihat dan diketahui melalui tampilan layar kristal, di mana pengguna LCD dalam bluger suhu ini menggunakan LCD dengan 16x2 karakter 2 baris dan 16-nya yaitu 16 karakter. LCD 16x2 memiliki 16 nomor pin, di mana masing-masing pin memiliki tanda simbol, dan fungsi-fungsi LCD 16x2 ini beroperasi pada power supply lebih dari 5 volt, tetapi juga dapat beroperasi pada power supply lebih 3 volt. Komponen yang keempat yaitu adalah misting nozzle. Penggunaan misting nozzle didasarkan pada pemikiran bahwa penyemprotan akan efektif dan tidak akan membuat baju kebasaan jika penyemprot berbentuk embun. Sistem kontrol otomatis misting antiseptik berbasis microcontroller adalah sistem yang dirancang menggunakan bahan atau peralatan microsprayer nozzle dan pompa 12 volt DC, modul relay 12 DC, microcontroller Atmega 328P, sensor ultrasonik HRC SR04, power supply 12 volt DC, LED indikator, kabel jumper, pelangi, dan selang PE 4/7. Di sini untuk komponen yang kelima yaitu pompa air mini. Pompa air mini merupakan salah satu produk teknologi menggunakan persediaan air. Fungsi dari pompa air mini yaitu untuk menarik air disinfektan dan mendorong air disinfektan melalui pipa untuk penyemprotan, dan output keluar air akan menuju ke misting nozzle yaitu seperti kabut, dan orang tersebut tidak akan terjadi basah ataupun air yang seperti hujan, karena di sini sudah memakai misting nozzle seperti kabut. Untuk prototipe yang waktu dan pelaksanaannya, pembuatan dan pengujian prototipe ini akan dilakukan di Prodi Teknik Mesin Politeknik Negeri Banyuwangi yang akan dilaksanakan selama 5 bulan. Dan sistem literaturnya, studi literatur. Langkah awal dalam pembuatan prototipe ini adalah studi literatur. Tahap ini bertujuan untuk mencari data dalam bentuk artikel, buku, jurnal ilmiah maupun website. Sumber bahan pustaka juga bisa berupa bahan
non-pustaka yang dapat diperoleh dari hasil wawancara atau observasi. Tahap pelaksanaan yaitu mulai. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yaitu permasalahannya yaitu tentang virus yang akan berkembang biak, dan kita masalahnya itu untuk untuk mencegah penyebaran virus. Yang kedua yaitu penyusunan konsep. Yang keempat, mulai mendesain alat yang akan dikembangkan dalam judul penjubril. Yang kelima, pembuatan prototipe dan evaluasi. Keenam, pembuatan prototipe sesuai konsep dan desain. Yang ketujuh, prototipe penjubril dan analisa hasil laporan. Kedelapan yaitu penyusunan laporan jika semua dari prototipe itu sudah melalui tahap evaluasi dan pengecekan pengujian alat juga. Dan terakhir yaitu selesai. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kelebihan dari kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.